Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Palembang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencurian besi penutup saluran air terjadi berkali-kali di salah satu perumahan di Kota Palembang. Sejumlah petani di Musi Rawas Utara beralih profesi dari petani padi menjadi petani bawang merah. Cegah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara lakukan vaksinasi dan penyemprotan desinfektan pada kandang. Sejumlah petani di Desa Remban, Musi Rawas Utara beralih profesi dari petani padi menjadi petani bawang merah karena jauh lebih menguntungkan ketimbang tanam padi. Iya, diiris, ditanamnya. Cuma setelah lahan ini sudah... Sebanyak 30 orang petani padi di Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara telah beralih profesi menjadi petani bawang merah. Di atas lahan seluas 3 hektar ini dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam bawang merah. Adapun jenis bawang merah yang ditanam adalah bawang merah varietas Bima Brebes. Padahal sebelumnya, lahan ini merupakan sawah tada hujan yang diubah warga menjadi perkebunan bawang merah. Warga beralasan menanam bawang merah jauh lebih menguntungkan karena dapat ditanam di segala cuaca dan dapat dipanen 6 bulan usai masa tanam. Sedangkan untuk padi, warga kesulitan mendapatkan air karena tidak ada irigasi di desa mereka. Sudah siap tanam semua, karena kemarin juga sudah ada yang tanam itu. Kemarin itu ya? 0,1 sudah hari Senin kemarin sudah kita tanam itu. Jadi hari berikutnya mungkin kita sudah tanam lagi gitu. Ini awalnya kan banyak yang nanam padi juga nih Pak. Kok bisa beralih ke bawang merah ini, motivasinya apa Pak? Jadi motivasinya seperti ini, karena kita itu termasuk kategori kabupaten tertinggal kan. Jadi selama ini kita coba untuk dipangan kan. Cuma karena kondisi lahan sawah kita itu sawah tada hujan, sudah irigasinya belum ada kan. Nah, ngambillah terobosan itu dari program budidaya bawang merah. Kalau kita yang jelas karena petani kita memang nggak punya skill untuk ngolah lahan kan, karena petani pekebun, jadi kendalanya yang jelas belum ada pengalaman gitu. Tapi karena PSBI itu dia itu bantunya termasuk Alsintan, alat mesin pertanian kan, jadi alhamdulillah bantu juga kan. Bawang merah varietas Bima Brebes ini akan terus dikembangkan dan ditingkatkan produksinya di Desa Remban. Petani berharap dapat membantu kebutuhan pasokan bawang merah di Kabupaten Musi Rawas, sehingga tidak bergantung dengan daerah atau provinsi lain seperti saat ini. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Sementara itu harga cabai di Kota Palembang kini mulai turun. Meski mengalami penurunan harga, namun pedagang mengakui daya beli masyarakat masih cukup rendah untuk harga cabai sekarang. Harga cabai turun. Di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, cabai merah keriting yang sempat menyentuh harga Rp140.000 per kilogram turun menjadi Rp120.000 per kilogram. Demikian juga dengan harga cabai rawit setan dari Rp120.000 turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dari Rp100.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Meski mengalami penurunan harga, namun pedagang mengaku daya beli masyarakat masih cukup rendah. Sebab harga cabai masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan harga normal yang rata-rata Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram. Imbasnya pendapatan pedagang pun ikut mengalami penurunan hingga 30%. Untuk penjualannya ya seperti biasa, nggak ada kenaikan karena mungkin daya peminat pembelikan agak kurang. Kita ke depan kalau bisa ya lebih turun lagi. Aku sebagai pedagang kalau bisa minta di atas secepat mungkin. Apa turun sekarang Bu? Cabai merah, cabai jengki, cabai rawit, cabai burung. Yang cabai jengki itu kemarin harga sekitar 85. Dari Dari induknya, Iya. pasar induk.
Kalau cabai setan 95. Pedagang berharap harga cabai akan terus mengalami penurunan seiring mulai membaiknya pasokan cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang. Jika tidak, para pedagang cabai terancam akan gulung tikar karena sepi pembeli. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak terus dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Petugas juga memberikan vaksinasi terhadap sejumlah hewan ternak. Sejauh ini Kabupaten Musi Rawas Utara masih aman dari penyebaran penyakit mulut dan kuku sapi. Sejumlah hewan ternak di Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan vaksin penyakit mulut dan kuku dari petugas kesehatan hewan. Vaksin diberikan guna membangun kekebalan komunal pada hewan ternak dari ancaman wabah PMK. Petugas memprioritaskan pada sapi perah yang sangat rentan terinfeksi wabah PMK. Tim dari kesehatan hewan harus memastikan hewan ternak yang akan divaksin benar-benar sehat. Petugas saat ini telah menyuntikan sebanyak 100 ekor sapi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sementara untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri, ketersediaan vaksin PMK berjumlah 12.200 dosis vaksin. Ya baru 100 dosis ya 100 ekor. Jadi inilah yang kita datang ke sini membantu kawan-kawan ini kan berhubung di Muratara secara resmi di Didasnya kan tidak punya dokter hewan. Jadi kita datang dari provinsi untuk mensupervisi pelaksanaan vaksin PMK di sini. Jadi alokasinya kita sudah dapat dari pusat untuk Sumatera Selatan ada 12.200 dosis. Jadi Muratara kita ada alokasinya 100 dosis. Pembagian vaksin ini alokasi pertamanya itu kepada jumlah populasi ya, berdasarkan jumlah populasi di kabupaten atau daerah tersebut. Sudah itu ada tidaknya kasus PMK sama dukungan dari tenaga medis untuk dapat memantau kan dia harus dokter hewan yang menyuntikannya. Di sini kan ada dokter hewan, makanya kita di sini datang kita bawa dokter hewan yang itu dokter hewan Rudi. Sejauh ini Kabupaten Musi Rawas Utara belum ditemukan hewan ternak yang menderita penyakit PMK. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada dan menjaga kesehatan hewan ternaknya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Ya, pandemi COVID-19 ternyata berimbas terhadap perajin batu bata di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Omset pendapatan perajin batu bata pun turun drastis hingga 40% lebih akibat menurunnya sektor properti dan pilihan warga untuk membangun rumah. 2 tahun pandemi COVID-19 melanda tanah air, menyebabkan perekonomian tidak stabil. Sektor properti atau pembangunan hunian tidak sebanyak sebelum pandemi. Sebagian orang juga menunda untuk membangun rumah. Hal ini berdampak terhadap para perajin batu bata di Desa Sepancar, Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jika sebelumnya wabah corona melanda tanah air, para perajin batu bata ini dapat menjual 20 hingga 40 ribu batu bata per minggunya. Namun, kini dalam waktu 2 minggu maksimal hanya 7.000 batu bata yang laku terjual. Akibatnya, perajin menderita kerugian yang cukup besar karena tidak sesuai dengan biaya operasional. Ya sebenarnya ditahan-tahan kan Pak sebetulnya. Ya masalahnya gimana ya, pembeli sangat kurang Pak. Ya sementara kita bikin tuh harus Pak. Nah jadi kadang-kadang tertumpuk bahan, ya dampaknya memang istilahnya sangat besar Pak, ya untuk ekonomi kami gitu. Satu bata dijual berapa? Sekarang kalau di atas mobil 55. 55 tuh? 550 per 1000. Para perajin berharap situasi dapat kembali normal agar perekonomian mereka pun kembali normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.